Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Perintah 11 Maret adalah titik awal kejatuhan Presiden Soekarno. Super Semar, begitu biasa disingkat, adalah perintah tertulis dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban setelah peristiwa Gerakan 30 September PKI tahun 1965. Saat itu, rakyat menuntut Soekarno membubarkan PKI. Harga kebutuhan barang pokok terus naik dan pemerintah Orde Lama dinilai tak mampu menjalankan pemerintahannya dengan baik. Super Semar itulah yang dijadikan legitimasi oleh Jenderal Soeharto segera bergerak membubarkan PKI. Dalam waktu singkat, TNI Angkatan Darat yang dibantu unsur-unsur masyarakat anti komunis menghabisi kekuatan PKI tanpa sisa. Pelan-pelan situasi berubah. Kekuasaan Soekarno makin meredup, Jenderal Soeharto makin berkuasa. Puncaknya adalah ketika MPRS persidangan mengakhiri kekuasaan Soekarno yang dulu diangkat menjadi presiden seumur hidup. Namun hingga kini, naskah Super Semar asli tak pernah ditemukan. Siapa yang menyimpang tak tahu di mana rimbahnya hingga saat ini. Ada 3 jenderal yang bergerak ke Istana Bogor tanggal 11 Maret 1966. Brigadir Jenderal M. Yusuf, Mayor Jenderal Amir Mahmud, dan Brigjen Jenderal Basuki Rahmat. Banyak versi soal penertiban Super Semar tersebut. Ada yang menyebut Presiden Soekarno ditodong pistol oleh jenderal tersebut. Ada juga yang mengatakan Jenderal Soekarno ditekan dan terpaksa menandatanganinya, bahkan menyebut Jenderal Yusuf berniat membawa senapan otomatis. Benarkah itu? Wallahualam. Bagaimana sebenarnya peristiwa Super Semar itu? Jenderal Muhammad Yusuf membenarkan kejadian itu dengan cukup detail. Bagaimana sebenarnya peristiwa Super Semar itu? Jenderal Muhammad Yusuf membeberkan kejadian itu dengan cukup detail. Berikut kesaksian jenderal tersebut dalam buku biografinya Jenderal Muhammad Yusuf, Panglima Para Prajurit, yang ditulis Atmadi Sumardijo. Pada tanggal 11 Maret 1966, Yusuf, Basuki Rahmat, dan Amir Mahmud sebelumnya menemui Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto yang sedang sakit di rumahnya. Mereka berdiskusi soal pemulihan keamanan dan ketertiban dan perlunya wewenang lebih besar bagi TNI Angkatan Darat untuk bergerak menguasai situasi. Soeharto menyetujui 3 jenderal itu menghadap ke Istana Bogor untuk menemui Presiden Soekarno. Dia juga menyampaikan salam untuk Presiden Soekarno. Soeharto mengaku siap menjalankan tugas apabila kewenangan itu diserahkan kepadanya. Jenderal Yusuf membantah mengusulkan atau membawa brand senjata otomatis saat akan berangkat ke istana. Saya tahu aturannya bagaimana kalau menghadap presiden, kata Jenderal Muhammad Yusuf. Dia menambahkan, jangankan menghadap presiden, saat melakukan inspeksi ke daerah konflik pun dia tidak pernah membawa senjata. Yusuf mengaku memang punya brand, namun senjata itu disimpannya rapi di rumah, bukan untuk dibawa-bawa. Soal isu Soekarno ditodong pistol dan dipaksa menandatangani naskah Super Semar juga dia bantah. Disinilah debat panas soal PKI dan Gerakan 30 September. Menurut Jenderal Muhammad Yusuf, Jenderal Yusuf mengaku ada perdebatan dengan Presiden Soekarno soal Partai Komunis Indonesia. Namun dia membantah menekan Presiden. Menurutnya, perdebatan terjadi dengan beradu argumen dan logis.
jika jenderal ini membeberkan bukti-bukti keterlibatan PKI dalam peristiwa 30 September. Diakui Jenderal Muhammad Yusuf, bukanlah hal yang lazim mereka berdebat dengan presiden. Baru pertama hal tersebut terpaksa dia lakukan untuk mendapat sikap jelas dan presiden soal PKI dan pemulihan keamanan dan ketertiban. Biasanya, kalau presiden bersikeras, kami para jenderal akan diam mengalah. Tapi kali ini tidak, ucap Jenderal Muhammad Yusuf. Argumentasi Presiden Soekarno yang berhasil dipatahkan adalah soal keterlibatan PKI dalam gerakan 30 September. Soekarno menilai PKI dan para pelaku gerakan 30 September yang menculik para jenderal adalah dua hal yang harus dipisahkan. Namun, Jenderal Muhammad Yusuf dan kawan-kawan meyakinkan presiden jika partai dan para pelakunya adalah satu kesatuan gerak sehingga sama-sama bersalah, ucap Jenderal Muhammad Yusuf berdebat panas dengan Soekarno. Kedua, Presiden Soekarno merasa wibawanya akan turun jika membuang unsur komunis dalam konsep nasionalis. Agama dan komunis, seperti yang diketahui, Soekarno lah yang mempopulerkan konsep Nasakom. Para jenderal itu meyakinkan TNI Angkatan Darat, rakyat masih mendukung Presiden Soekarno. Justru saat ini rakyat tidak lagi percaya kepada PKI, sehingga jika presiden bersikap tegas pada PKI malah mendapat dukungan. Pada akhirnya Soekarno pun menyetujui memberikan kewenangan para jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Lalu pertanyaan hingga sekarang ini, di manakah naskah Super Semar berada? Ayo kita bahas hingga tuntas. Inilah misteri Super Semar yang menandai kelahiran Orde Baru, di mana naskah asli tersebut kini berada. Versi Jenderal Muhammad Yusuf, Komandan Cakrabirawa Brigjen Subur, mengetik surat TNI dengan karbon rangkap 3, cara lama untuk mengadakan surat dengan mesin ketik. Surat pertama diserahkan dan ditandatangani Presiden Soekarno. Surat itulah yang kemudian dikenal sebagai naskah asli yang diserahkan kepada Brigjen Basuki Rahmat pada Jenderal Soeharto. Setelah diserahkan pada Soeharto, naskah itu tak pernah lagi terlihat. Kopi kedua disebut disimpan oleh Brigjen Subur, sementara kopi surat ketiga diambil Jenderal Muhammad Yusuf. Baik kopi kedua dan kopi ini tidak pernah ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Namun soal surat ini tak pernah disinggung-singgung oleh Jenderal Muhammad Yusuf, sampai kematian pun dia tak pernah membawanya. Kalau surat yang asli sudah dibawa Basuki Rahmat ke Soeharto, jadi jangan kau tanyakan lagi padaku, kata Jenderal Muhammad Yusuf pada wartawan. Alasan Yusuf berpuluh-puluh tahun tak pernah membicarakan soal Super Semar, termasuk kopian ketiga, adalah tak mau terlibat pada perdebatan yang dianggapnya tidak berguna. Tak jelas, tak juga apakah almarhum Jenderal Yusuf masih menyimpan surat tersebut hingga akhir ayatnya. Wallahu alam. Nah, itulah tadi teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kami informasikan dapat bermanfaat. Lalu kira-kira apa pendapat pemirsa mengenai informasi yang kami berikan kepada teman-teman semua? Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.